wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, mukarramun para alim ulama, wabil khusus pengasuh pondok pesantren Sidogiri yang kami hormati, jajaran pimpinan Sivitas Akademika Universitas Wiranegara STIT PGRI Pasuruan, Bapak Rektor, Bapak Ketua STIT PGRI Pasuruan, semoga beliau-beliau selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan amanah, diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada pengurus Hamas sedunia, karena sudah mendunia, yang kami banggakan, kepada pengurus BEM Universitas Wiranegara Uniwara STIT PGRI Pasuruan yang kami banggakan, dan semua peserta yang hadir kali ini, semoga kita benar-benar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Wabil khusus yang mulia guru kita semuanya, Ustadz Adil Wafah SPD, yang sebenarnya ini ngomong sebenarnya sudah cukup sebenarnya, nggak perlu gitu. Maka itu sudah kami terawang gitu ya, mohon maaf ya, sudah kami terawang jauh-jauh hari. Jadi kami menyiapkan slide itu hanya 2 slide, ada 1 dan 2. Terus penutup terima kasih, karena kami sudah mengetahui betul apa yang akan disampaikan oleh Ustaz Adil Wafah. Kami hanya menyimpulkan nantinya, karena kami diundang, kami wajib menghormati yang mengundang. Meskipun waktu diundang kami menyampaikan ini sebenarnya cukup, Mas Ustaz Adil Wafah ini sudah mengulas. Tapi kami akan karena itu undangan, kami akan menghadiri dan menghormati dan memaksimalkan apa yang menjadi kegiatan bersama. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi sudah tampil guys, slide-nya juga. Jadi kami mengetahui. Jadi apa yang disampaikan Ustaz Adil Wafah tadi itu sesuai dengan basic beliau adalah tarikh ya, sejarah ya. Jadi mengkombinasikan beberapa kejadian supaya muatan-muatan syariat menjadi syariat yang dikemas sebagai penjelasannya melalui sejarah-sejarah. Jadi apa sebenarnya kesimpulannya saja itu ya. Kalau ini lama, nanti saya juga tidak mempunyai nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah, karena bisa zalim saya kalau kelamaan gitu ya. Karena sudah selesai. Jadi saya menyimpulkan saja, nanti kita bisa tanya. Kalau belum puas, memang ilmu itu tidak bisa memuaskan, tidak semakin haus gitu. Kalau belum, waktunya masih kurang, nanti kita bisa berdiskusi selanjutnya di momen-momen tertentu. Jadi izin kami berdiri, biar saya melihat di slide juga gitu. Gak apa-apa ya Pak moderator, saya berdiri ya. Karena yang berkuasa itu kan moderator, saya kalau nggak boleh karena dihentikan ya berarti. Jadi apa yang disampaikan dengan Ustaz Adil Wafah tadi, sebenarnya kita itu ditekankan kepada sebuah identitas Ahlussunnah wal Jamaah, originalitas Islam Ahlussunnah wal Jamaah itu bagaimana? Tadi kan sudah dijelaskan. Oh ternyata itu kalau diperas menjadinya semacam ini. Ada 4 ini ternyata menjadi identitas. Yang pertama adalah sistem kemadhaban. Tadi sudah dijelaskan betul oleh Ustaz Adil Wafah bahwa Ahlussunnah wal Jamaah itu nggak bisa dilepaskan dari sebuah kemadhaban. Bahkan kemadhaban itu adalah bukti bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Kita dimudahkan betul dengan adanya kemadhaban. Kalau tadi dijelaskan, dicontohkan oleh Ustaz Adil Wafah, kita mau menikmati sebuah bakso, kita itu dimudahkan, kita hanya disodorkan, makan, sudah selesai. Nikmatnya itu bisa dibuat tenaga yang baru untuk ibadah. Kita nggak harus berproses lagi. Kadang-kadang kita membuat dengan resep yang sama, rasanya berbeda. Bisa jadi semacam itu. Itu hanya analogi sederhana. Apalagi di agama gitu ya, yang harus disamakan ilmunya, kekuatannya harus betul-betul sesuai dengan standar tadi Ustaz yang disampaikan. Jadi kemadhaban itu menjadi identitas kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah, menjadi penolongnya, menjadi ciri berarti kita itu sesuai dengan keilmuannya runut mulai dari Rasulullah sampai kita. Berarti kita memang membutuhkan kemadhaban.
Dan cara Allah Subhanahu wa taala adalah akan mengangkat, menspesialkan seseorang itu dengan cara membuka ini madhab. Karena di dalam kemadhab itu kan ada usaha-usaha, ada klasifikasinya, ada potensi yang diberikan oleh Allah itu digunakan, tapi pikiran dan lain-lain itu digunakan untuk memahami Al-Quran dan hadis. Sistem kemadhaban itu otoritas ajaran Islam. Jadi sudah, kalau kita menggunakan kemadhaban itu sudah spesifik, aman kita, aman. Bahkan ada lelucon ya, lelucon. Ini contoh dari kemadhaban. Ketika ada salah satu orang awam wafat, gitu. Wafat. Jadi ada muridnya Kiai Khalil Bangkalan. Itu orang Madura kan biasanya orang totok ya waktu itu ya. Mondok itu ya totok gitu ya, totok. Yang ngerti itu adalah pada Kiai Khalil dan fanatik kepada Kiai. Jadi suatu saat Kiai ini wafat ditalkini biasa terus wafat. Ketika ditanya muka rakyat, marobuka, norok Kiai Khalil, siapa semuanya? Ya bulan, marobuka, norok Kiai Khalil. Bingung, oh ini nggak mau ditek jawaban benar salah ini sesuai ini nggak ada. Malaikat kan bingung, akhirnya tanya. Ya Allah, ini ada kasus ini yang aneh. Orang Madura yang memang aneh. Saya kapok mau narap gitu, mau nanya orang Madura sebenarnya kapok. Gimana ini? Karena yang disampaikan oleh Kiai Khalil sudah ngomong kemadhaban otentik gitu ya, originalitas itu sudah selesai. Maka ini mendapat pertolongan ya sudah diloloskan saja. Nanti pertanggungjawabannya adalah saya Khalil. Salah satu cerita bagaimana kemadhaban itu mulai penting. Selanjutnya adalah sistem keulamaan. Beda ya, kita yang Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Itu dengan yang lain, memuliakan ulama itu berbeda. Memuliakan ulama, bahkan dari Nahdlatul Ulama misalkan mengatakan ya, kalau kita melihat di Indonesia yang betul-betul menghormati habaib, menghormati para kiai, yang Islam yang dari Nusantara, Islam di Indonesia ini, dan itu adalah dikuatkan oleh sistem keulamaan. Sistem keulamaan itu kenapa kok kita harus mengagungkan seorang ulama, seorang kiai? Karena kita belum tentu tirakat kita sama atau bisa sesuai dengan kiai. Belum tentu ilmu kita bisa sama dengan seorang kiai, dan kita bisa dibimbing itu karena jasa seorang kiai. Maka itulah yang ada di dunia pesantren. Kita itu seakan-akan mengkultuskan seorang kiai. Kalau sudah menjadi kiai atau ada seorang kiai di sebuah pesantren, maka itu adalah seorang yang utama. Karena beliau usahanya nirakati santri-santrinya, sedangkan santrinya kadang-kadang belum bisa membalas. Dan itu yang diajarkan oleh diajarkan Rasulullah turun kepada ulama-ulama itu dipraktekkan. Itu membeda. Maka kita kalau menjadi identitas Ahlus Sunnah wal Jamaah tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Al Wafa di awal, menghormati bagaimana pembukaannya, keulamaannya. Karena yang bisa menjaga originalitas, salah satu originalitas Islam itu ya ulama ini. Kita menghargai sesuatu itu karena ada nilainya gitu. Beda dengan ketika menyimpan uang 100.000 dengan 1.000 rupiah, itu tempatnya berbeda, bisa jadi berbeda. Ketika di rumah 100.000 bisa jadi selebritan di lain-lain. Tapi yang 1.000 ya bebas, kadang-kadang ya di atas apa itu lepitan atau di mana. Beda. Kenapa? Nilainya juga berbeda. Kalau jatuh sepedaan 100.000 jatuh, sampai ada rasa deg-deg di hati. Oh, deg-deg. Tapi yang 1.000 beda. Itu sederhana ya, sederhana. Maka dengan kiai juga berbeda. Kita menghargai ada nilainya. Dan itu tercantum pada identitas Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bisa menjaga keilmuan yang menjaga kemurnian Islam. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu salah satunya kiai, itu menjadi identitas. Ini hanya menyimpulkan. Selanjutnya, cara berpikir dan bersikap ini juga akan mempengaruhi akhirnya. Dengan pemahamannya yang Ahlus Sunnah wal Jamaah dituntut untuk memahami itu secara global. Tadi dijelaskan, dicontohkan oleh Ustaz Al Wafa bagaimana cara menghadapi salah satu masalah. Ternyata nggak boleh dan nggak bisa kita hanya menunjukkan dari sisi tekstualnya. Kalau tekstualnya semacam itu nggak berdampak, nggak ada nilainya, malah bingung kita, bingung. Seakan-akan agama ini keguyonan kan? Itu kalau tekstualnya. Oh ternyata kita butuh pengetahuan yang lebih luas untuk bisa menyambungkan, untuk bisa bagaimana
melihat ini secara kontekstual, sehingga ibadah kita sebagai konsekuensi kita sudah diciptakan katanya tadi. Maka ibadah kita bisa maksimal kalau kita berbicara segala sesuatu itu dengan kontekstual. Maka kita bisa mengaplikasikannya menjadi khairun nas anfa'un nas ketika kita berbicara juga secara kontekstual, tidak tekstualnya, tidak covernya saja. Maka cara berpikir itu kan ada yang kami lihat yang paling besar gitu, yang paling terlihat itu kan ada 3. Bagaimana berpikir dan bersikap kita nantinya akan menjadi lebih moderat, tawasul. Kenapa? Ternyata 4 ini, moderat, toleran, seimbang, tegas dan adil, itu dipengaruhi dengan pemahaman. Kalau pemahamannya salah, pemahamannya itu sempit, maka sulit 4 nilai ini akan masuk kepada diri kita sendiri. Kalau kita itu hanya sebatas tekstual, maka 4 ini kita akan kesulitan menginternalisasikan kepada diri kita sendiri. Maka bisa jadi kita kurang moderat, bahkan kita bukan menjadi orang yang toleransi, sedikit-sedikit mengkafirkan. Bahkan ini akan menjadikan jargon, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah ini menjadi jargon supaya ulama-ulama itu tersingkirkan. Katanya Ustaz Al-Fah, kita nggak kemana-mana kok mau kembali. Maksudnya kembali itu mungkin ya harus ngaji kembali, bukan sok pede. Ibaratnya kita harus tahu diri ya. Ibaratnya kita itu kalau mau ngomong itu nggak boleh sombong, harus disesuaikan dengan dayanya lampu. Kalau lampu 5 watt itu harus sombong, kita harus kembali langsung kepada PLTU, nggak usah kepada listrik, nggak usah sekarang, nggak usah terapung. Ya apa yang terjadi nanti? Yang 5 watt itu harus dicocokkan kepada PLTU, itu Python misalnya. Ya orang yang nyocokkan itu nyala juga. Maka harus disederhanakan. Yang menyederhanakan adalah ulama-ulama. Harus diimbal kepada gardu induk, harus diimbal kepada trafo sampai 5 watt ini bisa menyala. Nggak boleh sombong, harus tahu diri. Selanjutnya ada seimbang, ada tegas dan adil. Nah, termasuk dalam saya menyampaikan ini, kita nggak boleh berlebihan, harus seimbang. Kalau waktunya selesai, ya harus selesai. Maka harus tahu diri, karena sudah dijelaskan banyak oleh Ustaz Khalil Wafa. Selanjutnya, identitas Ahlussunnah wal Jamaah yang dijelaskan oleh Ustaz Ali Wafa itu adalah bersifat elektif. Bersifat elektif itu adalah menyeleksi dan mengambil yang paling bagus. Artinya apa? Dilihat tadi itu, ketika ada yang lama itu kok bagus, jangan dibuang, dicari yang paling bagus. Ada yang bagus, dicari yang paling bagus. Terus yang baru, inovasi dan lain-lain, itu juga kita tidak tabu. Kalau ada inovasi berarti tuntutan kita dalam rangka kita memaksimalkan kita sebagai khalifah, sebagai hamba Allah. Maka apapun nanti tantangan-tantangan ke depan kita hadapi dengan pola-pola nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah. Maka next slide selanjutnya ini akan terjawab. Ini akan terjawab. Kita ngomong keagamaan dengan identitas, dengan penguatan tadi itu, kita bisa ada tantangan apapun kita bisa menyelesaikan. Keagamaan, model keagamaan kita menjadi bukan keagamaan yang kaku, bukan yang malah menyesatkan, bukan yang malah mengkafirkan, bukan yang malah terlihat keras dan lain-lain sehingga mau masuk Islam itu koyok gerimesan gitu, semakin takut. Selanjutnya sebagai kepemimpinan itu menjadi jiwa. Lah kalau sudah menjadi jiwa seorang pemimpin, bukan berarti membahas tentang jabatan. Berarti ketika seorang itu menjadi jiwa kepemimpinannya, dia itu tahu apa esensi dari kepemimpinannya, bukan hanya mempertahankan jabatan atau bukan hanya menjalankan jabatan sesuai dengan SOP-nya saja. Tapi nilai-nilai dia menjadi pemimpin itu harus maslahat, itu harus mengayomi dan lain itu terus. Maka kalau yang ada nanti korupsi nggak berani, mengambil hak orang lain nggak berani, nggak amanah nggak berani dan lain-lain. Itu nilai-nilai di Ahlussunnah wal Jamaah, termasuk di sosial dan budaya kita. Kita diterima oleh sosial kita. Di Indonesia ini jauh dari Arab Saudi karena menguatkan Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Akulturasi budaya itu bisa memaksimalkan 90% lebih umat yang ada di Indonesia menjadi umat Islam. Karena paham ini nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah, termasuk di ekonomi yang ada di sekarang ini berjalan dengan basmalah.
itu tahu bagaimana sih ekonomi yang tidak merugikan orang lain, tidak menjadi kapital yang harus menindas. Kita besar semakin lama semakin besar semakin menindas. Kenapa? Karena sudah paham. Kita komprehensif kajiannya, nilai-nilai sudah paham. Kalau ada dawuhnya kiai mungkin ini adalah amanah dan lain-lain. Sudah tahu dasarnya sampai Rasulullah karena sudah utuh pemahaman kajiannya. Ini adalah kesimpulan. Terakhir, next. Terima kasih. Namun yang 4 tadi itu bertumpu kepada akhlakul karimah sebenarnya. Semua yang dijalankan itu muaranya adalah innama bu'itsu liutammima makarimah. Semua dijalankan itu akan berbasis berdampak kepada akhlakul karimah. Maka jelas katanya para ulama, ketika Islam itu atau agama kita semakin kuat, maka buahnya adalah akhlak kita semakin luhur. Kalau keagamaan kita koyoknya semakin cacat, tapi kok akhlak kita semakin rendah, mungkin ada sesuatu yang tidak beres, entah itu masalah hati atau masalah yang lain. Maka semuanya itu permasalahan dikuatkan ujung-ujungnya kepada cara melaksanakan itu dengan akhlakul karim. Mungkin itu kesimpulannya dari Ustaz Arif Wafa. Oke. Itu yang bisa saya simpulkan karena sudah banyak yang disampaikan oleh Ustaz Arif Wafa. Saya kembalikan kepada moderator.